Indonesia kita gelar di jalur, untungnya nggak ada orang. Kita di jalur gelar matras itu kan. Nah, temanku kebetulan ada yang Halo pemirsa, kembali lagi di podcast Kamis Misteri bersama saya Maudi. Kali ini narasumber saya akan menceritakan tentang pengalaman horornya saat ia sedang mendaki gunung. Penasaran gak sih gimana ceritanya? Langsung aja kita tanyakan ke narasumber kita, yaitu Kak Joel. Halo Kak Joel, gimana Halo. nih kabarnya? luar biasa baik. Alhamdulillah. Gimana nih Kak ceritanya? Bisa diceritakan? Dari mana ya? Oke, dari kita sampai di tempat aja di base camp. Jadi kita berangkat empat orang ya? Iya 4 orang. 4 orang, aku sama 3 temanku. Itu posisi, iya dari sana sih, di base camp. Oh, di Gunung Ciremai, sorry. Di Gunung Ciremai itu itu udah sore sih. Iya. Kita emang sengaja berangkat dari pagi sampai sana sore. Naik apa tuh Kak? Oh, kita naik kereta, terus dari stasiun ke base camp naik ojek online. Oke. Oke, terus kita di jam 2 di base camp kita ya santai-santai sih, maksudnya ngecil dulu, ngopi-ngopi, yang rokok gitu. Terus terus skip aja kita jam 6. Sekitar jam 6, hampir maghrib kita baru masuk ke base camp, terus simaksi lah pendaftaran, nulis data, mungkin kalau ada yang ninggal apa barang-barang, kita ngecek data barang juga. Terus kemudian kita udah kita mulai naik. Oke. Nah, itu masih santai sih, kayak naik gunung biasanya. Kita udah prepare, udah pede lah, intinya tinggal naik gitu. Terus ternyata temanku ada yang sadar, nyampein kan, kayak ini udah maghrib, PM lanjut apa sholat sih sekalian masuk pas isya, nanti nyelesain isya lah gitu. Nah, berikutnya ada temanku yang jawab, aku kan di Majo nggak mudeng kan. Okay. Nah, di situ wes lanjut nek misalkan sholat mek ibadah yang kowe ning jalur. Oke, kita jalan, itu sudah 6:30, kita jalan biasa lah pokoknya. Kita udah ketemu malam pokoknya, itu posisi udah gelap, kita jalan biasa. Itu dari perjalanan dari base camp ke pintu rimba, kita kan lewat perkebunan warga juga. Kita santai sih, terus kayaknya nggak ada apa-apa sih, kayak dari pertama sampai pos 4 itu udah apa-apa. Terus akhirnya kita istirahat dulu sambil istirahat lah, kita gelar matras pakai flysheet gitu biasa lah. Terus kita ngopi-ngopi sana, makan makanan kecil. Kita istirahat, akhirnya kita lanjut jalan sampai jam 10 ya, sampai jam 10 itu 10 malam ya Kak? ya, iya itu jam 10 malam kan. Nggak mungkin tahun baru jalan udah sampai jam 10 pagi. Terus temanku ada yang nyeletuk lah, kok nggak sampai yo. Kita wis jalan 4 jam 5 jam nggak sampai. Wah, oke, sudah apa-apa, wis lanjut kita ngikutin arahan lah, maksudnya kita ngikutin peta yang ada. Oke, kita jalur buka jalan kan itu habis covid kan. Habis covid gunung-gunung kan masih ditutup waktu covid itu, jadi dibuka lagi. Nah, waktu dibuka itu kan jalur memang ketutup sama alang-alang, sama rumput-rumput tinggi gitu. Jadi temanku buka, oh ya tuh temanku posisi nggak bawa tongkat daki itu apa? Lupa aku nih. Ya intinya itu nggak bawa trekking pole, nggak bawa trekking pole, jadi pakai tongkat. Dia ngambil tongkat dari bawah ternyata.
gitu. Terus udah jalan ngeluh lagi temanku yang sama. Dia, wah ini tak tekan-tekan nih, iki meh mandek kok apa balik. Wah temanku marah yang satu. Ngomong gimana? Kok balik enak-enakan dhewe wis tekan kene ado-ado saka Semarang meh balik enak wae omonganmu. Gitu kan dia otomatis emosi di posisi udah capek, pikiran kemana-mana, sugesti juga. Nah udah itu akhirnya kita mutusin buat oke, nek di depan ada campground atau lahan datar lah, kita bangun tenda aja di situ. Udah kita tidur di situ, entah tidur di situ atau cuman masak biasa, makan itu udah malam jadi kita belum makan. Oke kita berikutnya gitu. Terus nggak ketemu sini, kita belum dari pos 4 itu tadi waktu berhenti pertama kita belum nemu sama sekali lahan buat gelar itu kan, buat naruh masak-masak dan lain-lain. Nah kita, wah temanku wis capek, aku juga, ya aku sendiri emang capek, cuman aku diem di sini, aku udah capek diem gitu. Akhirnya jalan terus, udah sampai itu udah jam hampir 12:30. Wow. Kita gak nemu, terus temanku ada yang bawa tongkat tadi, dia marah, wah ki parah ki, paling Dewi disesatke. Oke. Waktu dia ngomong gitu, selesai ngomong gitu, suasana wis ngeredup, pada diem semua, ki posisi udah jam 12:30 malam. Wah iya udah capek, sugesti kemana-mana mikirnya ya, wah beneran disesatke ki. Udah bercandaan tuh awalnya, akhirnya temen gue bawa tongkat itu, dia wes emosi matain tongkat, dia matain tongkat, dia di tongkatnya itu yang salah satunya ditancepin kan. Ini plot twist sih, ya nanti itu plot twist sih. Nah terus kita berhenti sih, kita gelar di jalur, untungnya nggak ada orang, kita di jalur gelar matras itu kan. Nah temanku kebetulan ada yang hampir hipotermia, dia udah saking kedinginannya ya. Ya itu posisi udah 11-10 derajatan. Dan jam segitu juga kan. Wah itu posisi aku belum pernah nemuin temanku atau orang yang hipotermia secara langsung kan. Aku ikut panik. Wah piye iki Mas, wes ki tenang wae ki rasa kakak ngomong ki anteng wae melu aku. Oke, terus akhirnya temanku dibungkus pakai plastik, pakai ini aluminium, kok aluminium? Ya itu lah pokoknya kayak aluminium wrap gitu, dia dibungkus pakai itu kayak udah kayak ayam ungkep. Terus diminumin hangat-hangat dia. Terus dia ngigo. Gimana? Aku ning ndi ngono. Aku wis mati durung sih. Wah, tuh pikiran udah kemana-mana kan. Wis tenang teman-temanku yang lain itu tenang wis aman. Aman, aku sih kira aman. Aku cuman batin gitu kan. Wis kita akhirnya matahari terbit, kita langsung pulang weh. Soalnya kondisi tidak memungkinkan kan buat ngelanjut temanku yang sakit itu. Udah itu matahari belum muncul lah, tapi temanku yang sakit itu udah sadar dia. Sadar, lanjut lah. Oke. Tapi enggak langsung lanjut juga maksudnya, nungguin gitu kan. Kita lanjut berikutnya kok enggak sampai. Itu udah sekitar itu posisi udah turun. Itu jam 3-an. Jam 3-an. Jadi kita pede kan lihat HP. Jam 3 lah itu kita mulai jalan lagi turun, tapi jalan turun enggak lanjut ke depan kan. Kita udah balik turun, akhirnya kita turun. Temanku yang ngomong ki nek diwirak tekan omah piye ya. Waduh. Tiba-tiba dia bilang gitu kan.
Ini nek rak tekan omah piye? Wis kowe rak usah guyonan ngono neh. Aku ngomong gitu kan. Engko nek ana apa-apa neh iki wis ana korban siji. Itu wis udah kemana-mana. Beneran. Langsung dikabulin. Pek. Kita jalan hampir 5 jam, matahari ndak keluar. 5 jam itu kayak enggak 5 jam ting, tapi hitungannya kayak 5 jam. Itu udah capek banget. Terus akhirnya inget kayu yang tadi kita muterin 2 kali. Muterin tempat itu 2 kali. 2 kali. Wow. Terus? Wah, itu udah mikir iki ndak gone mau sing dhewe lungguh-lungguh, sing dhewe nyantai goro-goro iki. Wah, bener nggak baru sadar sih, udah sadar dari tadi. Nah, terus itu jam baterai sampai habis semua. Baterai headlamp itu HP kan awalnya pakai HP. Awalnya pakai headlamp karena baterai headlamp habis, kita pakai HP walaupun nggak begitu terang. Kita pakai HP, jam HP pun baterai HP pun juga habis. Wah, itu kita nggak punya apa-apa, logistik untung masih ada, cuman air walaupun itu. Kita turun akhirnya nemu itu udah terang, udah kayak sunrise udah mulai keluar gitu kan. Kita udah mulai keluar dari pintu rimba tuh, terus sampai kebun warga. Di kebun warga pun ya kayak biasa pun kita udah capek, udah lemes banget. Untungnya kita udah sampai situ, jadi merasa aman lah. Kita merasa aman, pede jalan-jalan. Karena base camp jauh dari pintu rimba, kita mampir di rumah warga. Di rumah warga kita minta air hangat lah, kita numpang juga buat sholat subuh kalau teman-temanku sholat subuh. Terus itu posisi jam 9. Jam 9. Itu udah panas banget. Maksudnya matahari udah naik gitu kan, udah panas. Terus temanku tiba-tiba ngambil sarung terus berdiri. Ya Jumatan yo, sing Jumatan. Tapi bapak-bapak yang punya rumah itu betul, wah masnya guyon nih sambil buka HP kan wong dino minggu mes Jumatan. Wah, langsung kita berempat tatapan kan, langsung diem, nggak tenan Jumat karena HP kan mati, nggak bisa lihat tanggal, nggak bisa lihat jam juga mati. Pak, aku udah sampai jawab sih, cuman Pak beneran minggu, masa aku ngapusi toh mas. Akhirnya kita diem anteng, terus cerita, maksudnya ada yang ngomong asem 4-5 hari ngapain kita nih hutan. Merinding guys. Seperti aku merinding. Nek keinget waktu itu ada mutung sih. Logistik masih aman, bahan makan masih aman, jam nggak kerasa, tapi kita cuma kerasa capek. Sampai dari berangkat sampai pulang kok tiba-tiba udah 5 hari. Itu kita berangkat dari Rabu, memang estimasi 2 hari kan. Estimasi 2 hari kita udah, memang Jumat memang mau pulang. Jadi temanku bilang gitu kan, ngajak Jumatan, ya udah gitu aja sih. Mungkin ya. Selama 4-5 hari ya, 4 sampai 5 hari. Dan alhamdulillah masih hidup ya mas. Untung masih hidup. Walaupun ada yang korban 1 sih, hipotermia tadi, hampir hipotermia. Tapi teman-temannya sekarang sehat ya mas? Sehat, ada yang trauma, yang temanku tadi bawa tongkat itu trauma, masih trauma soal itu. Jadi terakhir mendaki? Oh kalau itu nggak tahu, kalau temanku nggak tahu. Tapi kalau aku sendiri mungkin kapan ya, September kemarin masih naik. Belum lama ya? Wah, serem banget guys ceritanya dari narasumber kita kali ini. Jadi ya udah nih guys, sampai sini dulu ceritanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nonton podcast Kamis Misteri setiap hari Kamis di Pojok RRI Semarang. Sampai jumpa.